Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita lanjut untuk di mobile computingnya. Nah, hari ini kita akan spesial bahas LBS dan Cell ID, jadi Location Based Services. Jadi ini adalah fitur yang digunakan di dalam smartphone, di dalam beberapa piranti perangkat ya yang disiapkan oleh beberapa vendor kayak macam Android gitu ya, keluarannya mereka membuat satu platform dengan layanan yang namanya LBS gitu, dan Cell ID. Di sini pun nantinya kita akan tahu bagaimana sih location based service itu bekerja gitu, GPS, dari mana dapat titik koordinat, bagaimana caranya kita mengunci koordinat kalau misalkan satelitnya tidak ada, dia pakai apa gitu ya. Itu semua akan dipetakan melalui LBS dan Cell ID konsep. Nah, di ilmu LBS sendiri sebenarnya dekat dengan telematika, di mana kalau kita bahas tentang telematika, ini connected dengan konvergenitasnya dari teknologi komputer gitu ya. Jadi mulai dari TV, radio, multimedia, mereka itu di prinsipnya adalah bagaimana di sistem penyatuan. Di telepon digital dan lain-lain, semua itu konsepnya bagaimana di penyatuannya. Untuk di dampaknya sendiri yang bisa hari ini kita rasakan manfaatnya adalah orang-orang sudah berubah gaya hidup juga, dari sisi teknologi sudah mempengaruhi, mulai dari internet yang sudah cukup populer, sudah sangat populer untuk dipakai, e-commerce, orang proses transaksi jual beli, bisnis di mana kalian bisa buka usaha baru walaupun tidak punya lokasi fisik, kemudian ada monopoli dan kompetisinya, dan yang terakhir adalah di sisi regulasi, di mana jaringan ataupun teknologi informasi ini sudah ada lisensinya dan hukum cyber yang sudah mengatur. Di Indonesia pun sudah diatur dengan nama Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaan dasar apa itu location based service gitu ya. Di mobile computing LBS mungkin paling sering kalian dengar adalah teknologi GPS. Nah, GPS itu masuk dalam implementasi dari LBS sebenarnya, atau location based service. Kalau kita sebagai penyedia jasa IT gitu ya, penyedia jasa IT ataukah orang-orang yang perusahaan yang bergerak di bidang jasa IT, tiga yang menjadi interestnya mereka, tiga hal yang menjadi pokok perhatiannya mereka. Pertama, kalau produk ataupun startup itu diluncurkan, biasanya mereka mencari data interestnya. Jadi orang-orang mau tahu mereka sukanya apa, kunjungin apa, paling suka beli apa, bahkan sampai warna kesukaannya mereka itu apa. Your interest. Kemudian your location, orang bakal mencari tahu lokasi mana saja yang paling sering dikunjungin gitu ya. Dan itu menjadi data-data lokasi di kunjungan tersebut itu menjadi data untuk dipakai jualan. Dan yang terakhir baru berpikir masalah wallet ataupun duit. Nah, jasa LBS ini kalau kita bercerita, dia ada di segmentasi yang kedua ya. Jadi di segmentasi yang kedua ini. Jadi segmentasi kedua ini yang akan yang kepake. Jadi mau tidak mau LBS ini memegang peranan yang sangat penting di zaman 4.0 ini. Nah, kita bahas istilahnya LBS ataupun location based service itu adalah teknologi teknologi yang digunakan untuk penemuan lokasi perangkat ataupun penggunanya. Jadi kita mau lacak lokasi perangkatnya ada di mana, penggunanya ada di mana. Biasanya teknologi ini yang paling sering dikenal dengan nama GPS ya, Global Positioning System, ataukah pakainya adalah eGPS. eGPS atau orang sering sebut dengan Cell Based Location. Jadi kalian mungkin pernah lihat, walaupun tidak ada GPS kita bisa lacak posisinya orang. Dari mana? Kita bisa pakai BTS sebagai posisi pelacakan orang. Jadi walaupun tidak ada satelit, kita bisa lacak melalui BTS yang sudah tersedia oleh beberapa vendor telepon. Nah, konsepnya sih seperti ini ya. Jadi ada LBS provider yang menyediakan jasanya ataupun servicesnya. Kita sebagai end user yang menggunakan smartphone itu cukup menggunakan LBS-nya dalam bentuk aplikasi. Jadi ada aplikasinya, kemudian ada location request-nya. Kita minta posisi kita ada di mana. Nantinya
di LBS application ini akan memberikan jasa ataupun services ke kita berupa titik lokasi dari keberadaannya kita. Nah, untuk LBS ini sendiri adalah aplikasi telematika yang membantu kita dalam penentuan lokasi berdasarkan perangkat wireless-nya seseorang. Ya, kemudian dia punya carrier ataupun perangkat di sisi wireless. Dan kalau di sisi aturan sih dia ikut di aturan E911 ACT ya. Jadi Federal Trade Commission ini dia bikin kayak rules dari 911. Jadi fase yang 1 kalau LBS ini mau diimplementasikan gitu ya. Carrier ini harus siapkan automatic number information gitu ya, atau cell site. Di fase 2-nya pun sama, mereka harus siapkan automatic local identification-nya ke dalam. Kemudian ada standarisasi selulernya, hingga membantu mempermudah di sisi pengembangan infrastrukturnya itu sendiri. LBS ataupun location based service, kalau kalian naik ke perpustakaan kampus, biasanya di kampus itu sudah banyak beberapa yang kokomu yang sudah bikin skripsi yang berkaitan dengan location based service. Kayak contoh ya, pencarian rumah sakit terdekat, kemudian pencarian rumah makan terdekat, kemudian lokasi wisata yang ada di Makassar. Nah, itu semua pakainya adalah LBS. Nah, komponen ataupun entitas yang ada dalam LBS itu sendiri ada 5 secara garis besar ya. Secara garis besar itu ada 5. Yang pertama adalah software, OS software. Nah, OS software ini dia supporting nggak untuk di LBS? Kalau sampai hari ini kita pakai Android, dia udah supporting untuk GPS, penarikan data, dan seterusnya. Kemudian karena kita pakai mobile computing dan kita sering berpindah tempat, nah haruslah dia supporting untuk di sisi mobile device. Kemudian untuk pengembangnya siapa? Ya developer. Orang-orang yang membuat beberapa aplikasinya kemudian mengimplementasikan LBS. Nah, tiga ini tidak bakalan bisa jalan kalau nggak ada service provider. Lewat mana kita dapat track pertama kali gitu, trigger pertama kali ki lokasi tak kalau nggak ada service provider. Jadi nggak ada penyediaannya gitu. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Nggak mungkin ada service provider kalau nggak ada infrastrukturnya di dalam. Harus ada BTS-nya, harus ada satelit di atas langit dan seterusnya yang membantu kita untuk di sisi positioning system. Jadi membantu kita untuk melacak posisi kita yang paling terakhir. Bahkan LBS ini sudah diimplementasikan di banyak hal ya. Drone, HP, kemudian mobil, itu semua sudah pakai LBS. Jadi kalau drone kita sudah bisa kontrol pesawat drone itu bahkan tanpa kita kontrol dia sudah bisa bergerak sendiri. Pakai apa? Teknologi LBS. Mobil yang bergerak sendiri punyanya Google ya, yang sudah diimplementasikan sudah masuk di level 5, yang automation yang otomatis nih bawa mobil tanpa orang ya, tidak ada drivernya di atas. Teknologi yang dipakai pun sama, LBS di dalam. Jadi GPS yang akan mengarahkan mobil tersebut untuk bergerak. Sama juga di mobil-mobil, kalau kita rental mobil ya, sudah ada sistem LBS di dalam. Apa yang dipasang? GPS. Jadi kalau mobilnya dipakai keluar daerah dari persetujuan, biasanya akan terlacak sama pemilik rental mobilnya. Nanti akan ada charge berlebih yang pada saat kita mengembalikan mobil. Nah, LBS ini sangat-sangat berpengaruh sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari juga kita mau cari informasi tempat, kita pasti pakai LBS. Nah, untuk di arsitekturnya sendiri, kalau location based service ya, biasanya kan kita pakai ini ya, satu smartphone gitu ya, satu smartphone, namun di dalamnya sudah pasti ada LBS application. Nah, sensor yang kepake ya sensornya kita punya di smartphone gitu. Jadi yang menyiapkan sensornya bukan device yang terpisah, tapi sensornya udah ada di dalam smartphone itu sendiri. Kemudian ada server komponen yang membantu mengkoneksikan antara layanan klien yang ada di smartphone dengan layanan penyedia data yang ada di servernya itu sendiri. Nah, untuk di smartphone kita sendiri yang pada saat kita jalankan LBS application, akan ada satu layer namanya LBS middleware. LBS middleware ini yang akan bertukar informasi melalui dengan lokasi yang di-track, GIS, ya, GIS provider sampai dengan LCS ataupun location collection service. Jadi kompleks sebenarnya itu yang ada di belakangnya GPS ya. Kalau kalian perhatikan GPS, location based service itu kompleks di dalam. Namun kita cuma langsung lihat ya, oh
saya ada Kak di titik ini, saya ada Kak di koordinat A, ada Kak di koordinat B. Kemudian jarakku dari titik lokasi tujuan ke lokasi saya itu kurang lebih 5 km, 5 kilometer. Nah, jarak tempuhnya sekitar 20 menit. Nah, yang kasih informasi itu yang mana di bagian ini semua. Jadi mereka udah punya provider GIS data sampai dengan LCS. Nantinya kan bertukar informasi dengan kita punya koordinat lokasi gitu, di sisi GPS. Untuk komponen sendiri, kalau kita lihat di sisi middleware ini ya, kita lihat di entitas arsitektur middleware itu terbagi atas 3 komponen standar. Pertama ada namanya OpenLS, ada namanya GML, ada namanya KML. Jadi OpenLS ini Open Location Services. Ini dipakai untuk mengkoleksi lokasi data services. Jadi dia akan koleksi seluruh data, atau ibaratnya kalau di website ada cache data yang akan disimpan. Ini OpenLS. Kemudian ada GML, ini biasanya pakai XML ya. Kalau mau lihat Geography Markup Language, ini yang dipakai sama BMKG punya. Gitu. Di sisi open datanya BMKG, kalian bisa cari, googling di internet namanya Open Data BMKG. Itu ada. Markup language yang mereka pakai adalah XML, tapi focusingnya adalah ke GML. Kemudian ada Keyhole Markup Language. Ini dipakai untuk marking ataupun model visualisasi data. Gitu. Jadi KML ini komplemennya dengan GML. Kalau tadi dia di titik koordinat dan seterusnya, kalau di sini dia akan visualisasikan bentukannya, gambarnya tertanda ke dalam sebuah maps. Jadi tidak hanya sebuah angka, namun akan ada titik poin yang ditandai ke dalam sebuah data visual. Nah, kalau contohnya Google Maps ya, Maps-nya dibuka, kemudian ada marker. Nah, implementasinya kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan besar juga yang menjadi menjadi tantangan sebenarnya di LBS, teknologi LBS itu adalah bagaimana tentang keamanannya ataupun privasinya, gitu ya. Bagaimana privasinya orang, kondisinya kita, posisinya kita itu harusnya nggak gampang begitu disebar. Gitu. Jadi biasanya untuk mentaktisi data privasi di layanan LBS, orang akan bikin 3 jenis identifikasi rekaman. Gitu. Jadi ada yang pertama model anonymous LBS, ada identity driven LBS, ada pseudonym driven LBS. Jadi kalian bisa mengakses sebuah maps bahkan dengan lokasi pakai anonymous. Bisa juga mengakses dengan menggunakan data identity. Kalau kalian udah punya Gmail dan seterusnya itu bisa pakai atau digunakan. Nah, ada beberapa privasi solution juga yang dipakai sama teman-teman yang lagi riset. Pertama, dengan mengedepankan data anonymous. Gitu ya. Jadi data yang diinput pun itu bukanlah data yang real, karena kita cuma butuh data set location posisi terakhir. Yang kedua adalah kriptografi. Saya rasa ini dia sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu kriptografi ya. Jadi beda itu, ada namanya hashing, ada namanya kriptografi. Nah, salah satu menjaga supaya posisi keberadaan kita ini nggak gampang diketahui orang, misalkan adalah membuat kriptografi data teknik sendiri ke dalam layanan LBS yang sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah transformasi dari location request data. Jadi kalian ngebuat satu software tersendiri, misalkan kita sendiri yang create API-nya dan kita sendiri yang atur bagaimana penggunaan API yang kita pakai atau yang kita request. Jadi kurang lebih seperti ini ya perkembangan kalau di LBS. Location based service juga secara garis besar terbagi 4 turunan-turunannya ya LBS. Pertama, LBS itu dipakai untuk maps dan navigasi. Sampai sih yang hari ini kalau keluar kota misalkan, atau kalian mau cari lokasi wisata misalkan, bisa jadi kalian menggunakan Google Maps kan. Nah, LBS itu turunannya ada menjadi sebuah maps dan navigation. Biasanya orang pakai untuk penunjang kita kalau keluar dari satu tempat atau kita menuju satu tempat. Jadi turunannya LBS yang sering kepakai itu adalah di sisi maps dan navigation. Yang kedua adalah turunan dari LBS itu bisa kepakai juga untuk tracking services. Jadi kita bisa melacak gitu ya, posisinya keluarganya kita atau teman kita misalkan.
Ya, apalagi biasanya orang tua mau mengawasi anaknya, jangan sampai dia bergaulnya salah, bisa jadi dia pasangkan LBS di dalam platform anaknya supaya ketahuan anaknya ini setiap hari dia pergi kemana, gitu ya. Kemudian traffic juga, nah ini membantu kita kalau di Google Maps biasanya sudah kelihatan warna merah berarti di sana lagi macet, kalau hijau berarti atau biru berarti masih aman untuk dilewati. Gitu ya. Kemudian information services ini dipakai untuk city guide sampai dengan UGC, user generated content. Jadi kepake juga misalkan orang-orang ataupun bule yang datang ke Indonesia mau mencari lokasi wisata di Indonesia, mereka bisa manfaatkan teknologi LBS ini dengan spesifik menggunakan GPS dan layanan yang ada di Google Maps. Dan yang terakhir, LBS ini turunannya bisa jadi sebuah aplikasi khusus tersendiri yang kalian develop. Videonya adalah di social network sampai dengan konteks untuk iklan, gitu ya. Konteks untuk advertisement-nya. Nah, bagaimana dengan sejarah LBS itu sendiri? Kalau LBS ataupun GPS dulu pertama kali dia dikenalkan pertengahan tahun 1960. Gitu ya. Dia dideploy di satelit militernya si US. Jadi satelit militernya Amerika itu di launch ke atas di atas bumi tahun 1960 sampai dengan range 1980, dan pada akhirnya mereka memutuskan bahwa teknologi GPS ini harusnya bisa diakses secara gratis dan secara terbuka. Nah, itu baru baru bisa terimplementasi dengan baik di tahun 1980. Ya. Nah, kemudian Europe ya, Eropa bikin beberapa produk yang serupa. Kalau sampai hari ini sih saya kenalnya dengan nama Galileo, gitu ya. Galileo ini diumumkan tahun 2000, gitu ya. Jadi tahun 2000 ini sebenarnya joint venture ya antara Eropa dengan beberapa agensi yang siap kasih bisnis funding, gitu ya. Nah, sejak kapan LS ini menjadi satu kebutuhan? Pada saat teknologi wireless ini sudah mulai diperkenalkan pertama kali, orang sudah bertanya, memang apakah ini bisa membantu juga di sisi pelacakan lokasi, gitu ya, mengingatkan dia tidak pakai kabel dan seterusnya. Kemudian pada saat dari generasi 1G sampai dengan 4G, dan walaupun 5G ini masih sementara di develop, di sini pun juga sudah mengimplementasikan LBS. Jadi LBS yang dibuat ini dia udah mengikuti untuk perkembangan yang akan datang juga. Nah, ditambah lagi perkembangan di sisi mobile itu sangat masif, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan device hanya untuk pakai telepon dan lain-lain, sekarang sudah bisa dipakai GPS-nya ke dalam, sudah bisa dipakai untuk PDA-nya, personal digital assistant untuk bantuin kita ngurus sesuatu, sampai dengan ngebantuin kita pengalamatan suatu tempat dari tempat yang mau kita tuju. Tablet, wearable technology tahu ya, kayak smartwatch gitu ya. Jadi Android keluarin smartwatch itu pun juga sudah menjadi suatu cambukan untuk LBS itu terus berkembang. Dan mungkin gambaran selanjutnya adalah bisa jadi ya, ini cuma bisa jadi, pikiran saya bisa jadi manusia nanti akan ditanamin chip masing-masing di tangan. Jadi dan ini lagi ada riset juga di luar, jadi chip itu dipasang di bawah kulit ketika keluarga, misalkan ada keluarga ataupun orang tua yang kita mau awasin, kita awasin detak jantungnya dia berhenti, chip ini akan kirimin lokasi orang tua kita itu paling terakhir dia ada di mana, sehingga rumah sakit itu bisa langsung datang menjemput ketika chipnya itu udah nggak berfungsi. Jadi bioteknologi itu menjadi concern terakhir juga di LBS. Jadi LBS itu ngebantu sampai di sana, gitu. Jadi penyediaan ataupun jasa ataupun keselamatannya orang fast respon itu udah kepikir juga sampai di sana. Sampai Google Glass pun juga sama ya, udah pakai pasang LBS juga ke dalam, location based service. Jadi udah ada GPS-nya juga ke dalam.
Nah, untuk tipe-tipe LBS yang diimplementasikan sih sebenarnya kalau sering kita lihat ya kayak macam Twitter, Facebook, Google, Instagram, itu kan pasti sudah kita bisa lihat ya. Saya lagi ada di sini. Nah, kalian pencet location. Nah, add lokasinya di mana. Itu kan sudah pakai LBS di dalam. Gitu. Ataukah kayak macam Tinder, ataukah macam beberapa aplikasi dating yang sekarang lagi berjalan, orang cari jodoh ya. Dia main teknologi LBS juga di dalam. Jadi dia akan kasih lihat ke teman yang ada di sekitarnya kita, gitu ya. Hobi yang di sekitarnya kita sama. Mereka pakai apa? Mereka pakainya LBS. Gitu. Di lokasi dari software LBS ataupun servisnya ini tergantung OS ya, tergantung OS dengan depends juga kembali ke knowledge positionnya. Kayak yang data di handling itu biasanya orang cukup di 3 pertanyaan. Pertama, kalau orang pakai LBS kan saya ada di mana. Nah, itu kan pasti pakai teknologi LBS untuk ambil koordinat. Lokasi yang terdekat dari saya apa? Nah, what is nearby? Artinya LBS juga berimplementasi di sana. Karena kan mencari lokasi-lokasi apa yang paling dekat. Atau contoh rumah makan terdekat. Nah, itu kan bisa kelihatan tempat bensin terdekat. Nah, semua pakainya LBS. Atau kalian bisa lempar bagaimana caranya kalian pergi ke suatu tempat. How can I go to? Misalkan kalian mau pergi ke rumah sakit Labuan Baji. Nah, rumah sakit Bayangkara atau apapun itu, kalian tidak pernah pergi ke sana. Nanti kan tinggal diarahkan melalui aplikasi LBS. Jadi kayak macam Google Maps ya, itu kan teknologi GPS, LBS yang ngebantuin kita mengarahkan kita sampai ke tujuan. Jadi nggak capek lagi nanya ke orang di mana alamatnya ini. Nah, nanti HP akan nuntun di depan belok kanan, pertigaan belok kiri, perempatan lurus dan seterusnya. Itu sudah dipandu melalui teknologi LBS. Nah, untuk di metode bagaimana pelacakannya itu sendiri ada beberapa hal. Pertama, pelacakannya atau maps navigation itu bisa jadi mereka pakai AGPS atau Cell ID origin, kemudian bisa pakai GPS global positioningnya, bisa pakai WiFi, bahkan bisa pakai Bluetooth. Jadi ingat, men-track lokasi orang pun bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan Bluetooth. Kita coba bahas satu persatu. Jadi Cell ID ini apa? Cell ID ini adalah nomor yang dipakai untuk identifikasi cellular device di dalam satu jaringan. Jadi komunikasinya antara ya. Jadi mereka berkomunikasi itu antara device dan tower LBS. Jadi bisa dilihat dua handphone yang misalkan mereka saling bersharing ID yang sama, gitu ya. Clone phones ada bisa jadi kalau dia ke-share dua handphone yang ID-nya sama, ini biasanya tidak laku kriminal yang lakukan ya. Nah, sharing ID ini sebenarnya nggak dibolehkan karena setiap satu device itu punya email yang tersendiri yang melekat sama satu perangkat, gitu ya. Bagaimana Cell ID ini bekerja mendapat lokasi? Dia pakai geokode ya. Jadi geocode yang didapat dari mana? Dari tower. Jadi latitude longitude-nya ini akan dikirim ke content provider atau dalam artian kayak Excel gitu ya. Kayak apa lagi? Kayak Telkomsel dan seterusnya. Mereka yang akan dapat data carrier-nya kita, latitude dan longitude-nya kita dan akan ditransaksikan ke Maps. Teknologi yang kedua adalah GPS gitu ya. Nah, kalau stepnya tadi location ID itu mereka mulai dari pakai satellite base. Jadi kalau satellite base artinya satelit yang tentukan lokasi. Network base ini artinya apa? Tower yang menentukan lokasi. Kalau network centric artinya lokasi yang dikontrol oleh network. Handset centric berarti device upgrade yang digunakan untuk menentukan lokasi. Untuk GPS sendiri dia punya apa namanya kelebihan ya, karena dia bisa temukan kita di berbagai belahan dunia dan dia lebih akurat karena dia udah berisi mulai dari location, kecepatan atau speed, directionnya, arahnya, sampai dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengaksesan GPS. Nah, kekurangannya adalah kalau kita ada dalam ruangan gitu ya.
Kalau kita dalam ruangan, misalkan ruangan tertutup, nah sinyal satelit itu nggak masuk, nah lokasi kita itu akan susah untuk ditemukan, gitu ya. Nah, GPS kalau di standar positioning service sih biasanya kalau kalian lihat GPS ada yang melingkar itu warna biru mengelilingi titik atau poin satelit, biasanya akan kelihatan tuh berapa meter akurasinya. Jadi kalau standar positioning service biasanya 100 meter. Jadi titik ini tuh tidak bergeser lebih dari 100 meter untuk pelacakannya, posisi terakhirnya. Sedangkan kalau kita pakai precise positioning service, ya, dia lebih gila lagi mana. Yang tadinya 100 meter bisa di pressure jadinya hanya 10 meter, gitu ya. Biasanya ini hanya digunakan untuk orang-orang di militer, gitu ya. Karena datanya betul-betul mau real posisinya ini orang ada di mana. Gitu. Kemudian random error signal, jadi ini modelnya scrambling untuk mekanisme pengambilan data ataupun tingkat akurasi datanya. Nah, kekurangan di GPS apa? Pertama, biayanya masih lebih mahal dibandingkan kalau kita pakai yang pertama tadi ya. Kemudian kadang signalnya itu hilang kalau jaraknya udah melebihi dari standar. Karena lokasi kita itu didapatnya dari mana? Berdasarkan satelit yang udah orbit ke atas. Nah, untuk beberapa teknik teknik LBS, basic location, ada 3 model ya. Beberapa model evaluasi di sisi LBS positioning system. Yang pertama, ada yang namanya COO, itu namanya cell of origin. Di teknik ini biasa dipakai sama si positioning system kalau dia punya infrastruktur seluler. Ini ya, infrastrukturnya secara seluler kalau COO. Sedangkan TDOA ini waktunya time difference antara waktu dengan dengan titik sampai, ya. TDOA. Kemudian ada yang namanya angle of arrival atau AOA. Ini biasanya dipakai dalam skala antena dengan ada salah satu ciri khas yang sifatnya karakteristik. Kita coba lihat yang pertama, COO. Jadi COO atau self origin ini biasanya metode yang paling primitif biasa orang pakai untuk penentuan lokasi. Gitu. Jadi COO ini kan nempelnya ke BTS. Jadi kalau digunakan untuk sistem pelacakan, dia hanya terbatas di bagian BTS tersebut. Dia connect di satu BTS ke BTS yang mana misalkan. Nah, secara garis besar agak sulit kalau kita mau temukan lokasi lokasi si penelpon. Kenapa? Karena titik koordinat yang kepake ini berdasarkan dari GPS, bukan langsung dari titik keberadaan orangnya. Kemudian ada yang namanya AOA, ya, angle of arrival. Jadi dia cari posisi ya berdasarkan sudut yang dibentuk dari 2 ataupun lebih tower. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, biasanya ini ada nilai longitude dan latitude-nya gitu ya. Jadi ini akan dilihat berapa jarak dari BTS yang satu ke BTS yang kedua dan BTS yang ketiga dan seterusnya. Nah, ini AOA kalau dipakai di kota saya bilang jelek. Kenapa? Karena bangunan-bangunan di kota kan udah tinggi. Nah, kalau pakai BTS rata-rata biasanya sinyalnya akan mantul ya atau teredam. Nah, sehingga untuk titik lokasi yang kita mau pakai atau kita mau lacak itu agak sulit gitu. Nah, ini bisa dilihat 1 2 3 untuk BTS. Ini masing-masing connected ke dalam satu perangkat mobil misalkan. Nah, mobil ini akan terlacak misalkan dari BTS A atau BTS 1 itu sudutnya berapa derajat, kemudian berapa jaraknya, sama juga dari sini berapa derajat, berapa jaraknya, sama juga yang di sini misalkan ada
tower yang ketiga, nantinya pasti akan dimunculkan berapa total total jarak, kemudian total waktu keperluan dan seterusnya, dan dia dekat dari BTS yang mana. Nah, itu membantu untuk proses pelacakannya. Nah, yang lain di LBS juga ada lagi teknik namanya TDOA, jadi Time Difference of Arrival atau TDOA. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat HP yang akan connect ke 3 BTS bersamaan. Ya, ke 3 BTS secara bersamaan. Nah, TDOA ini akan atur bagaimana supaya dia efektif, apakah hanya memakai satu BTS yang paling dekat dari positioningnya, ataukah memakai dari ketiga-tiganya. Nah, ada juga yang namanya Enhanced OTD atau Observation Difference. Ya, di dalamnya setiap kali proses pendistribusian datanya, mereka pasti connected dengan GPS dan GPS dan BTS ya yang kepake. Nah, untuk di positioning sistemnya khusus di LBS, dia terbagi 3 ya. Jadi ada namanya satellite base, ada yang namanya adalah network base, kemudian yang terakhir ada yang namanya indoor positioning. Untuk satellite base kita pakainya GPS ini ya, jadi bisa dilihat GPS bagian bawah. Kalau untuk positioning ya, kalian bisa pakai juga BTS sebagai penggantinya satelit, gitu ya, yang akan bantuin kita untuk melacak gitu ya, lokasi. Kemudian yang terakhir, kalau kalian pakai perangkat, itu bisa pakai infrared, RFID ataupun WLAN. Jadi kalian bisa lihat kalau di luar, saya biasanya mengusulkan mending pakai satelit network atau cellular network. Kalau udah di dalam, baru berpikir pakailah indoor positioning, bisa pakai infrared, bisa pakai RFID ataupun WLAN. Ini bisa dilihat ya. Nah, untuk satellite based positioning, kelebihannya adalah kalau kita basisnya GPS, apalagi akurasinya sampai 10 meter, malah itu sangat-sangat bagus. Jadi advantage-nya kita tinggi, high akurasi, karena kalau perhatikan sendiri di sebelah kanan ini gambar bumi yang udah dikelilingi padat dengan satelit. Kemudian beberapa disadvantage-nya ataupun beberapa yang masih perlu diperbaiki karena kekurangan dari sistem develop LBS, gitu ya. Pertama adalah positioning yang pasti akan membutuhkan satelit dengan receiver. Tidak ada satelit, ada HP Android yang kita ketik kodenya ke dalam dan bisa menarik data dari satelit dan receivernya. Untuk disadvantage-nya juga kekurangannya kalau satelit based positioning itu dia makan makan baterai terlalu besar gitu ya. Sama kalau kita di HP itu, kalian nyalakan GPS-nya handphone, pasti akan menguras menguras baterai itu lebih banyak. Dan di sisi biaya ataupun budget untuk operasionalnya itu kadang masih lebih besar gitu ya. Walaupun sekarang sudah include ke dalam HP. Nah, untuk beberapa contohnya bisa lihat GPS, ada Galileo, ada Garmin, ini semua adalah satelit based positioning. Nah, kalau di rumus di rumus fisik dulu kalian belajar ada namanya ini gelombang dan lain-lain, itu bisa kelihatan sebenarnya dengan rumus ini nih, RC dikali dengan delta T atau timing. Jadi user akan kasih lihat posisinya di mana, nantinya akan dibantu dikunci melalui satelit ya. Ini adalah satelit based positioning. Selanjutnya adalah network based positioning. Nah, dia fokus ke arah bagaimana supaya layanan ini tercover untuk seluruh
network jaringan bergerak atau contohnya cellular network, ya. Kelebihannya apa? Dia bagus dipakai kalau di dalam ruangan. Ingat, ini kelebihannya dia. Even indoors. Jadi kalian bisa lacak posisinya kalian. Paling terakhir di mana? Disarankan pakailah network based positioning kalau dia ada di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian di sisi apa namanya metodenya yang untuk dipakai untuk pengembangan lebih lanjut, kadang ada yang tidak spesifik ataukah sudah ada spesifik, ini bisa membantu, ya. Untuk beberapa kekurangannya, yang pertama signalnya masih kadang overheat, jadi kalau dia dapat nih, dia kunci nih lokasi GPS atau lokasi location based service-nya layanan tak, gitu, akan apa namanya overheat biasa kadang signal karena sudah terlalu lama kita pakai dan dayanya yang tidak cukup ataupun dipaksakan. Dan kekurangannya di sisi akurasi ya, karena kan dia nggak pakai GPS ataupun satelit, jadi akurasinya itu ngecek dari sisi berapa banyak user yang setuju penggunaan aplikasinya. Kemudian examples, contoh ya, beberapa contoh ada namanya Cell ID, ada namanya EOTD, ada namanya Assisted GPS. Ini semua contoh-contoh dari cellular positioning. Nah, bagaimana dengan wireless LAN untuk indoor positioning? Indoor positioning kalau mau lebih mendalam, kita bisa pelajari namanya WLAN positioning. Nah, deployment-nya ini kalau dia pakai WLAN positioning, dia pasti butuh gedung, gitu ya. Untuk kampus, perusahaan, dan dia berdiri sendiri. Kalian bisa juga implementasikan, integrasikan infrastrukturnya. Gitu. Pakainya apa? Bisa pakai RFID atau kamu pakainya WLAN. Tuh. Beberapa kelebihannya kalau kita pakai WLAN positioning, pertama pasti lebih hemat baterai. Nah, jadi low power consumption. Kenapa? Dia sudah apa namanya berdiri sendiri. Dia udah punya data sendiri yang nggak bergabung dengan yang lain. Nah, disadvantage-nya apa? Apa hal yang kekurangannya di positioning system yang modelnya mendekati dari wireless LAN atau implementasi wireless LAN, gitu. Biasanya prosperity dari sistemnya, gitu ya. Ada kestabilan sistemnya dan kadang tidak punya standarisasi. Nah, kalau untuk contohnya sih ada kayak WLAN positioning, kalian bisa pakai juga ultrasound positioning sampai dengan RFID. Kalian bisa lihat contoh-contohnya gitu ya. Di WLAN positioning itu pakai ini nih. Jadi ada WiFi, ada routernya sebenarnya, ada ultrasoundnya, ada RFID positioningnya. Nah, di wireless LAN positioning ini biasanya dilacak dari apa? Kita punya titik. Dia melacak berdasarkan kekuatan signal ya. Ini bisa dilihat. Jadi akan dilacak berdasarkan kekuatan signal. Semakin kekuatan sinyal wirelessnya bagus, semakin apa namanya bagus juga kita tahu posisi si usernya itu ada di mana kalau dia menggunakan model layanan WLAN positioning. Nah, untuk indoor positioning kalian bisa pakai ada beberapa hal ataupun ngecek dengan beberapa hal. Kalau kita ngejar infrarednya, biasanya akan kita pakai satu tools lagi yang berbeda yang mengandung infrared. Nah, ada ultrasound juga membantu kita untuk melihat koordinat lokasi orang sampai dengan video itu nge-record orang-orang yang berada dalam satu tempat, dan biasanya recordnya itu udah punya apa namanya sistem cerdas juga di dalam, jadi dia bisa membantu ataupun terimplementasikan GPS ke dalam. Dan yang terakhir itu adalah RFID. RFID tahu lah ya, RFID ini sering dipakai. Ini kadang juga kalau kita pergi di MP ya, pasti itu barang-barang disuruh tutip. Kalau kita bawa laptop, biasanya laptopnya akan dikunci. Nah, kuncinya pun biasa pakainya RFID. Jadi kalau dia lewati kasirnya, misalkan pembayarannya, dia akan terdeteksi dalam satu tempat. Nah, bagaimana untuk perbandingannya di positioning system? Ya, di positioning system
Ini masing-masing saya coba rangkum. Gitu ya. Jadi NEM kalau GPS kategorinya dia itu masuknya di satelit. Gitu. Jadi perhatikan ini nah, beda-beda gitu. GSM, EOTD. Kalau GSM kan GSM, CDMA, kategorinya itu dia network. Gitu ya. Nah, WiFi kategorinya apa? Dia indoor. RFID kategorinya apa? Dia indoor. Tapi kalau kita men-track melakukan tracking atau positioning, GPS ini lebih ke arah positioning ataupun posisi. Kalaupun GSM dia dua-duanya ya, dia bisa melacak, dia juga bisa berikan berikan data positioning ataupun titik keberadaan tak. WiFi dia hanya bisa positioning, posisinya ada di mana dan seterusnya, dia tidak mengirim data koordinat secara langsung. RFID dia tracking atau positioning, RFID itu dia lebih ke arah tracking, di mana produk ataupun baju misalkan yang kita ambil yang sudah tertempel RFID-nya, nah itu bisa kelacak bajunya sampai di mana atau sudah kepake di mana misalkan. Untuk mekanismenya GPS itu dia pakai TOA yang tadi ya, kemudian ada COO, kemudian kalau GSM ada AOA gitu, Angel bla 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 apa tadi lupa namanya. Media yang dipakai semuanya itu adalah radio ya. Jadi ingat semua modelnya adalah radio. Nah, kalau ditanya presisinya, GPS itu miss precisionnya adalah 25 meter. GSM OTD itu missnya kurang lebih 40 sampai dengan 400 meter. Ya, 40 sampai dengan 400 meter. Kalau WiFi dependensinya ataupun presisinya itu dia serahkan kurang lebih ada sampai 3 meter. Jadi bisa dilihat ya, yang kalau di indoor butuh pelacakan dalam indoor, kalian bisa manfaatkan WiFi. Kalau kalian ada di luar gitu ya, kalian bisa manfaatkan GPS. Nah, siapa-siapa yang berperan di dalam GIS ataupun LBS ini? Jawabannya ada dua. Pertama adalah si providers dan sisi user. Ya, jadi ada provider dan sisi user yang megang peranan penting di sisi anggotanya. Kalau di network ya kayak GPS, RFID, WLAN, device provider dengan sampai dengan third party provider yang siapin LBS. Kalau device provider ya sudah sering nih lihat logo-logo berikut ya. Mulai dari Samsung, Sony, Nokia, HTC, LG, iPhone, semuanya ini device provider. Mereka punya LBS, sensor LBS ke dalam smartphone-nya mereka yang bisa dijual. Dan masing-masing di sisi device provider ini sudah punya ya. Ini di Indonesia itu ada kemarin mungkin kalian dapat informasinya di Kominfo ya. Jadi semua HP yang ininya tidak terregister gitu ya, dia tidak akan bisa mengakses jaringan internet ataupun menelpon. Nah, itu sangat dimungkinkan sekali nah. Jadi bukan ngomong bilang bohong-bohong gini pemerintah enggak, tapi sangat memungkinkan sekali itu untuk diblok. Nah, di bloknya itu by apa? Mereka bisa blok by email yang tidak terregister ke dalam sistem pemerintahan. UDID, identifier untuk advertiser, jadi artinya si pengiklan udah tahu siapa yang mau ditarget untuk penjualan barangnya. Nah, kemudian ini tadi device provider, ini third party-nya. Nah, third party lebih ke arah yang menghubungkan perangkatmu, ngebantuin maksimalkan perangkatmu, connect ke layanan LBS provider. Contoh macam kayak Facebook, contoh macam kayak Instagram. Kalian bisa tahu begitu bilang kalian ngepost diri kalian di dalam Instagram, kalian bisa tagging lokasi kalian itu, ambil gambar ataupun foto ada di mana. Nah, untuk user sendiri ada kebagi dua sebenarnya. Ada yang sifatnya untuk ke customer secara langsung, ataukah user yang bergerak ke dalam model bisnis. Model bisnis. Kalau kita sebagai customer, kita sih sebenarnya cuma butuh ini nih. Local deals alerted. Jadi kalau ada kupon-kupon apa dan lain-lain, biasanya orang buru-buru ya, mau dapat informasinya lebih cepat. Receive discount and coupon. Locate local business services. Track our children sampai dengan finpass of interest. Jadi orang tua itu menggunakan teknologi LBS biasanya dipakai untuk men-track anaknya gitu ya.
tracking anaknya, posisi anaknya, cari posisi tempat-tempat yang menarik, sampai dengan receive diskon and coupon. Mungkin contoh kasusnya seperti ini. Kalian mungkin dapat ya, pernah mungkin keliling naik motor atau mobil, tiba-tiba dapat di SMS gitu, silahkan makan donat, beli 6 gratis 6. Nah, donat yang di Dunkin Donat itu kalau kalian naik motor di sekitar kantornya Dunkin Donat, kita terima SMS itu biasanya, gitu. Ataukah via WhatsApp ataupun email. Jadi kadang kita di SMS gitu, beli 6 gratis 6. Kenapa tiba-tiba SMS-nya donat? Gitu. Ternyata kita ditangkap datanya dari mana, karena kita ada di sekitarnya donat lagi bergerak. Gitu. Jadi si customer ini bisa langsung tahu, misalkan kalau ada promo ataupun hal lain yang lagi berjalan saat ini. Sedangkan kalau kita bercerita di sisi bisnis itu hanya lebih ke provide gitu ya, informasi secara real time, pengalaman di sisi customernya, publisitas lokasi bisnis, reward, sampai dengan monitor customernya untuk secara komen. Jadi secara garis besar user di sisi customer dan bisnis itu memperhatikan hal-hal ini, dan mereka punya tujuan tersendiri-sendiri. Nah, why are LBS increasing? Kenapa LBS ini menjadi sangat populer sampai saat ini? Karena tadi ya, dia ada di komponen kedua di suatu data. Kalau ibaratnya data itu adalah minyak bumi ya, yang mahal kalau dijual. Dan layanan yang kepake mulai dari Maps itu accessibility, emergency situation, kalau ada situasi yang darurat, bagaimana pelacakan kalau di barang-barang mahal, di properti yang dicuri, komunikasi secara real time, sampai dengan periklanan. Nah, periklanan pun ketika orang naruh iklan disesuaikan juga dengan lokasi yang ada di sekitarnya, itu bisa. Nah, pakai teknologi LBS juga ke dalamnya. Nah, kalau untuk di advertising, LBS dipakai kayak tadi ya, untuk memperkenalkan produk ataupun memberikan promo produk yang posisinya dia sekarang lagi dekat dengan produk tersebut. Untuk di advertising dan LBS juga lebih ke mobile selling, bagaimana layanan ini bisa ditangkap sama orang, pinpoint di sisi kebutuhan individualnya, dan engagement usernya itu bisa lebih bagus karena udah keset atau kita udah tangkap juga di sisi datanya. Nah, ini ada skenario 2 ya, di Medpack Hijack sama Bulmers O2. Nah, Medpack Hijack ini dengan Bulmers, mereka jualan secara digital, tapi mereka berharap pembelinya itu bisa dimanjakan ketika mereka ada di sekitar lokasi kantornya, gitu. Jadi lokasi jualan. Jadi ketika ada di tempat sekitar lokasi jualan, kita akan terima SMS atau terima chat, diundang untuk datang ke lokasi jualan tersebut. Nah, itu kan pakai LBS. Nah, Bulmers O2 dan Medpack Hijack itu mengimplementasikan contoh perihal tersebut. Nah, tantangan untuk 100% di deployment-nya LBS sebenarnya adalah concern di bagian disclosure, apa-apa data yang menjadi batasan dari sisi location based services. Kalian bisa tracking behavior-nya, pencurian identitas, personal security, sampai dengan surveillance-nya itu kelihatan semua ke dalam deployment-nya. Gitu. Nah, bagaimana dengan perkembangan LBS di tahun 2020? Kalau kalian perhatikan di sini, ada sekalian di gambar kalian, LBS itu sekarang porsinya lebih banyak dipakai untuk pencaharian informasi yang ada di lokal, sampai dengan informasi sosial gitu ya. Kalau kita pakai Facebook, kita bisa share lokasi tak. Nah, dua hal ini yang paling mendasar di masa depannya LBS gitu. Jadi pencarian lokasi sampai dengan penginformasian lokasi. Nah, kedepannya ada future awards yang bisa kalian lanjut, misalkan kalau mau diangkat jadi skripsi. Nah, kalian bisa bikin
beberapa aplikasi LBS yang membantu untuk determinasi current location. Jadi misalkan gini, kita mau melacak satu orang, atau misalkan gini, aplikasi memantau lokasi anak. Nah, ya, aplikasi memantau lokasi anak. Nah, lokasi anak ini kan dipantau dengan LBS atau GPS. Nah, ada dua masalah. Kalau HP-nya si anak dimatikan dia punya GPS, nah otomatis kita udah nggak bisa lacak si anak kan. Nah, tekniknya adalah memadukan tadi antara teknologi GPS dengan teknologi AGPS pakai Cell ID. Nah, itu conclusion ataupun feature word yang bisa kalian angkat sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan receiver yang ada di luar gitu. Kalau kita nggak pakai GPS, pakai direct view misalkan, kalian bisa juga teliti di sana. Ataukah tidak adanya ketersediaan positioning system yang bisa diakses di mana saja gitu ya. Kalau misalkan di hutan Miki atau bagaimana itu GPS bisa membantu. Itu kan udah nggak bisa, satelit juga udah kadang nggak mumpuni. Nah, bisa jadi kita bisa pakai wireless tadi ya, wireless fidelity untuk dipakai nge-trace lokasi. Paradigma limitasi di LBS juga menjadi perhatian penting gitu ya, investigasi dan behavior dari LBS. Nah, ini beberapa referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut mengenai teknologi LBS gitu ya, dan beberapa security LBS. Ini saya rangkum dari, ada yang bagus dibaca dari tahun 2003, 2001, 2002 sampai dengan 2007. Ini beberapa evaluasi di location based service. Sampai di sini ada pertanyaan, Adik-adik? Anyone? Halo? Halo, halo, halo? Halo, ada pertanyaan? Iya, aman juga. Nah, kalau aman, saya kasihkan dia hadiah. Hadiah yang dibawa pulang, saya minta kalian coba create aplikasi, bikin satu aplikasi Android atau web gitu ya, yang bisa membantu pelacakan lokasi. Gitu. Kalian bisa pakai source code yang sudah saya screenshot di halaman slide selanjutnya. Jadi kalian kerjakan, gitu ya, kalian kerjakan, screenshot hasilnya ke dalam Word, gitu, ke dalam Word. Kodenya juga kalian upload ke dalam Google Drive. Jadi di Google Drive itu kalian upload datanya dan seterusnya. Tunggu dulu, saya angkat telepon. Lanjut, halo, lanjut ya. Jadi kodenya itu kurang lebih seperti ini. Saya sudah kasih ya sampelnya pakai HTML gini, diketik biasa gitu. Nah, contoh aplikasinya kalau dijalankan kurang lebih seperti ini. Jadi ini bukan pakai GPS ya, ini pakai geolocation. Jadi geolocation yang diambil ini pakai Cell ID. Jadi Cell ID ini yang akan diambil, lokasi kita akan diambil berdasarkan jaringan internet kita. Jadi jaringan yang saya pakai di laptopnya kita. Nah, saya coba kasih lihat sampelnya. Saya stop present. Oke ya. Kemudian saya share lagi entire screen. Share. Nah, ini nanti kalian bakalan ngetik seperti ini, full HTML gitu ya. Kodenya HTML-nya. Ya. Kemudian akan terbuka seperti ini nih tampilannya. Kemudian kalian bisa cek lokasi kalian, jangan lupa di allow ya. Jangan lupa di allow. Saya sarankan pakai Google Chrome karena itu akan support di HTML5 dan bisa ambil Cell ID location. Allow. Nah, dan akan ketemu seperti ini. Nah, lokasi saya sekarang ada di sini nih. Gitu. Ya. Di sini. Ini di mana ya? SMA Kartika Hasanuddin. Nah, ini saya lagi nggak ada di sini sekarang. Ini lokasi saya
dari jaringan gitu. Jadi BTS yang saya tarik datanya itu dari sini. Gitu. BTS yang ada di lapangan Hasanuddin gitu. Nah, lokasi ini bakalan beda-beda sesuai dengan lokasi kalian masing-masing, jaringan kalian masing-masing. Dan data ini diambil dari mana? Data ini diambil dari sel ID yang jaringan internet WiFi yang saya pakai gitu di sini. Kurang lebih seperti itu, adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini contoh GPS cell location. Ada pertanyaan sampai di sini? Anyone? Itu ada di chat, Pak. Tidak perlu, Ji, deh. Ronald Kwandi, tidak perlu, Ji. Jangan, Mi. Karena kan pasti berbayar gitu kalau Google Maps. Kau cukup, ketik saja kode yang sudah saya buat di dalam slide, ketik ulang, Ki. Gitu. Mau Kak lihat, Ki, bisa nggak terimplementasikan, Ki, di browsermu AGPS pakai sel ID. Jadi kalau masih watermark kayak tadi, nggak apa-apa. Memang begitu tujuannya. Karena kalian nggak punya billing Google Maps. Jadi screenshot hasilnya, upload juga kodenya ke dalam Google Drive. Link Google Drive-nya itu yang kalian submit ke dalam Classroom. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Anyone? Aman juga. Aman. Jadi kalian cuma ketik kode saja ya. Udah lihat ini, bisa nggak kalian kasih jalan ini dia? Ini kalian bisa belajar juga. Oh, kenapa di sini lokasiku padahal bukan Kak di sini. Sekarang saya lagi ada di kampus misalkan. Dan kenapa di sini? Seharusnya kan arahnya ke sini Karisma misalkan. Dan ternyata ini dapatnya dari sel ID sel ID jaringan gitu. Oke? Sudah ya? Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan saja kalau gitu. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Silahkan dikerjakan materinya, latihannya dan hadiahnya. Saya tunggu dikumpulkan di Classroom. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Thank you semua. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama.